Halo teman-teman semuanya, pembahasan kita hari ini adalah mengenai etika berinternet dari warganet atau yang bisa disebut juga dengan netizen. Mungkin kita semua sadar bahwa tidak semua netizen menghormati dan menjaga etika yang seharusnya ketika berkomunikasi di internet. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pelaku pelanggaran UU ITE. Memang benar kita bebas mengeluarkan pendapat kita, namun ada hukum, etika, moral dan norma yang seharusnya menjadi pembatas dalam berperilaku di sosial media. Tentu saja, pihak korban menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kejadian ini. Namun, hal lain yang juga harus menjadi perhatian kita adalah pelaku dari pelanggaran ini. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang menjadi motivasi mereka untuk berperilaku demikian. Lalu, bagaimana usaha kita dalam memperbaiki etika berinternet dari netizen zaman sekarang? Media sosial bukan lagi menjadi hal yang asing sekarang ini. Semua bisa kita temukan di media sosial, mulai dari hal politik sampai hal pribadi. Dalam sebuah survei yang dipublikasi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melalui Buletin APJI edisi 74 bulan November 2020, mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia periode 2019 sampai kuartal kedua tahun 2020 berjumlah 196,7 juta pengguna dengan kenaikan sebesar 25,5 juta pengguna dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Jika digabungkan dengan data jumlah penduduk tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan sebanyak 266,91 juta penduduk, berarti sebanyak 73,7% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Yang kemudian menjadi lebih menarik perhatian adalah hasil survei yang dipublikasi oleh Microsoft pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Dari hasil survei ini, kita dapat melihat tingkat kesopanan digital Indonesia termasuk buruk, bahkan yang terburuk di Asia Tenggara. Survei ini diikuti oleh 16.000 responden dari 32 negara yang dilakukan pada bulan April dan Mei tahun 2020. Dari 16.000 responden tersebut, sebanyak 503 responden berasal dari Indonesia. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa hoax dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi tingkat kesopanan orang Indonesia dengan persentase 47%. Angka ini diikuti oleh ujaran kebencian pada 27% dan posisi ketiga dengan diskriminasi sebesar 13%. Hal ini tentu saja menjadi perbincangan ramai di kalangan netizen Indonesia. Bahkan netizen Indonesia sampai ramai-ramai melakukan protes melalui kolom komentar di Instagram Microsoft. Bahkan Microsoft sampai menjadi trending di Twitter. Hal ini sekali lagi membuktikan cara kebanyakan netizen Indonesia dalam menanggapi suatu hal yang kadang bahkan menjadi kasus pelanggaran UU ITE. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab perilaku ini. Salah satunya adalah bahwa kita bisa menjadi anonim di sosial media, sehingga banyak netizen yang bisa mengelak dari tanggung jawab dengan menyembunyikan identitas. Selain itu, melalui sosial media juga kita bisa berada jauh dari target yang menjadi korban. Hal ini membuat banyak netizen kemudian menggunakan internet sebagai tempat untuk meluapkan amarahnya. Faktor lain diungkapkan oleh psikolog Tina Burlianti melalui artikel Liputan 6 pada bulan Mei 2021 lalu, yaitu tidak adanya kontak mata di sosial media, sehingga kesadaran terhadap etika, moral, dan pemahaman benar salah yang seharusnya ada menjadi dikesampingkan. Beliau lalu mengungkapkan sebuah penelitian yang menarik mengenai mengapa orang bisa menjadi agresif di sosial media. Salah satunya, orang seperti ini memang memiliki karakter sadistik, antisosial, atau orang yang kesulitan dalam membangun relasi sosial. Menurut beliau, hampir semua orang yang menebar kebencian melalui kalimat dan komentar pedas itu mempunyai masalah dalam membangun dan atau mempertahankan relasi, atau kedua-duanya. Shannon Popito, seorang psikolog di Baylor Medical University di Dallas menyatakan, ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, mereka memutuskan hubungan dari kehidupan nyata dan akhirnya malah merasa kurang terhubung dengan diri mereka sendiri. Lalu, apa usaha yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki angka ketidaksopanan tadi? Mari kita mulai dengan melakukan hal kecil yang mungkin bisa berdampak banyak untuk orang lain. Misalnya dengan selalu mengingat bahwa ada orang lain di internet tersebut yang bisa saja tersakiti atau dirugikan dengan apa yang kita lakukan di internet. Sehingga kita harus selalu mengingat hukum dan norma yang berlaku saat berkomentar atau menyebarkan sesuatu di internet. Jangan menyebar sesuatu yang menjadi privasi orang lain. Dan jangan juga mengeluarkan pendapat yang bisa mengadu dua belah pihak dalam internet. Hal tersebut hanya sedikit contoh dari apa yang bisa kita lakukan. Mungkin terlihat kecil, namun jika kita lakukan akan berdampak sangat besar, baik bagi kesehatan dunia internet Indonesia maupun orang-orang yang menggunakannya.
terakhir, mari kita sama-sama berharap agar tahun-tahun berikutnya Indonesia bisa dikenal dunia sebagai negara yang paling berkembang dalam etika berinternetnya.